Halo Sobat Indofarm ID, kembali lagi bersama kami. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih. Yap, betul sekali, sesuai judulnya, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara petani di luar negeri menanam, membudidaya, dan memanen buah zaitun. Biar nggak penasaran, yuk simak terus videonya hanya di Indofarm ID. Buah zaitun dalam bahasa Inggris disebut sebagai olive. Buah zaitun merupakan buah berukuran kecil yang tumbuh di pohon dan dikenal dengan nama latin Olea europaea. Buah zaitun ini termasuk dalam kelompok buah yang disebut buah berbiji atau buah batu dan masih berkerabat dekat dengan buah mangga, ceri, persik, almond, dan pistachio. Buah zaitun memiliki manfaat yang sangat banyak, terutama karena buah zaitun tinggi kandungan vitamin E dan antioksidan kuat lainnya. Mengutip dari United States National Library of Medicine, buah zaitun memiliki manfaat yang baik untuk jantung dan dapat melindungi tubuh dari osteoporosis dan kanker. Selain itu, buah zaitun juga bisa diekstraksi untuk menghasilkan minyak zaitun, salah satu komponen utama dari makanan orang-orang Mediterania dari Timur Tengah. Buah yang satu ini rata-rata memiliki berat sekitar 3-5 gram, dan umumnya buah zaitun yang belum matang berwarna hijau dan akan berubah menjadi hitam saat buah telah matang. Beberapa jenis buah zaitun ada yang tetap hijau bahkan ketika sudah matang. Di wilayah Mediterania, 90% buah zaitun digunakan untuk membuat minyak zaitun. Selain untuk dimakan dan diekstrak minyaknya, buah ini juga bisa digunakan sebagai penyedap makanan. Minyak zaitun dapat digunakan sebagai bumbu masakan, campuran salad, dan banyak digunakan untuk bahan kosmetik yang dapat menjaga kelembapan dan kekencangan kulit. Kayu dari pohon zaitun pun juga sangat bagus, keras dan indah, cocok untuk dibuat sebagai furniture. Manfaatnya yang banyak, demand dan nilai ekonomisnya yang tinggi, membuat buah zaitun banyak dibudidaya secara besar-besaran dengan modal miliaran dolar. Proses tanam buah zaitun. Buah zaitun umumnya tumbuh ideal di tempat yang memiliki musim panas yang panjang dengan kelembapan udara yang rendah. Tanaman ini membutuhkan suhu lingkungan yang dingin untuk berbunga. Idealnya di wilayah dengan suhu udara sekitar 5 derajat Celcius hingga 10 derajat Celcius. Dan tanaman zaitun akan mati ketika ditanam di wilayah dengan suhu udara di bawah minus 11 derajat Celcius. Buah zaitun mampu tumbuh dan beradaptasi dengan berbagai jenis tanah. Utamanya adalah tanah kering lempung berpasir dengan pH tanah berada di kisaran 5,5 hingga 8,5. Ada beberapa jenis varietas buah zaitun yang umumnya ditanam oleh petani. Beberapa buah zaitun ada yang bagus sebagai penghasil minyak, dan ada varietas lain yang bagus untuk disajikan secara langsung ataupun diawetkan menjadi acar buah. Para petani akan memilih varietas tanaman yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Setiap varietas yang ditanam akan menghasilkan buah zaitun dengan ukuran, bentuk, dan rasa buah yang berbeda. Petani biasanya menanam buah zaitun di musim semi atau musim gugur untuk menghindari cuaca musim panas yang kering dan panas. Bibit buah zaitun ditanam di tempat yang terbuka dengan sinar matahari secara langsung tanpa tanaman penaung. Kompos atau pupuk kandang yang sudah busuk akan dimasukkan terlebih dahulu ke lubang tanam dengan kedalaman kurang lebih 20 cm. Kemudian bibit zaitun ditanam dengan jarak tanam kurang lebih 5 meter. Akar tanaman kemudian ditutup lagi dan disiram air secukupnya. Perawatan dan pemeliharaan tanaman zaitun. Selama pertumbuhan, pohon zaitun membutuhkan air agar perakaran tanaman tumbuh dengan baik. Setelah pohon dewasa, mereka akan sedikit membutuhkan air. Tanaman akan memerlukan air yang cukup saat tanaman mulai berbunga dan kuncup mulai mekar. Setiap tahun, setidaknya tiap batang tanaman memerlukan pemupukan nitrogen. Petani biasanya akan memberikan pupuk dengan dosis sebanyak 1 cangkir setiap tanaman per tahun agar tidak
berlebihan. Pemangkasan atau pruning tanaman zaitun dilakukan pada pohon yang sudah mulai tumbuh sempurna, agar tanaman tidak tumbuh terlalu besar dan menghapus cabang yang kering atau kurus. Dahan yang telah kering, rusak, mati, atau sakit dipangkas, agar tanaman tidak terlalu rimbun sehingga sinar matahari dan udara bisa sampai ke tengah pohon. Kebanyakan buah zaitun berbuah sendiri, namun mereka lebih mungkin berbunga dan berbuah ketika diserbuki oleh tanaman zaitun lain yang tumbuh di sekitarnya. Penjarangan buah juga perlu dilakukan. Penjarangan buah dilakukan dengan membuang kelebihan buah satu persatu. Tipis sampai ada sekitar 3 atau 4 buah per kaki ranting. Ukuran buah akan bertambah dengan penjarangan. Pemanenan buah zaitun. Tanaman zaitun mulai berbuah saat berumur 4-5 tahun dan mampu tumbuh hingga mencapai usia ribuan tahun, sehingga tanaman yang tadinya hanya perdu kecil menjadi pohon yang rindang. Biasanya pohon zaitun akan berbuah setelah 4-5 tahun pasca tanam. Pohon zaitun biasanya akan berbuah selang-seling secara bergantian. Dalam kondisi normal, mereka akan menghasilkan panen yang banyak pada 1 tahun dan panen rendah pada tahun berikutnya. Zaitun dapat dipanen baik saat buah masih hijau ataupun saat sudah hitam. Buah zaitun hitam merupakan buah yang dipanen ketika sudah matang, sedangkan buah zaitun hijau merupakan buah yang dipanen saat mentah atau saat buah zaitun belum matang secara sempurna. Keduanya memiliki rasa yang tajam setelah diawetkan. Untuk dijadikan asinan, buah zaitun biasanya dipanen saat buah masih hijau, sesaat sebelum buah berubah menjadi warna kuning jerami, atau sesaat sebelum matang dan berubah menjadi warna hitam. Sedangkan untuk buah zaitun yang akan dijadikan minyak, biasanya dipanen saat buah sudah menghitam di bagian luar, tetapi dagingnya masih hijau atau kuning. Biasanya petani akan memetik dengan tangan untuk menghindari memar saat memetik buah zaitun yang akan digunakan sebagai asinan. Zaitun yang akan diekstrak minyaknya bisa dipetik dari pohonnya, dipukul-pukul cabang pohon dengan galah, atau dirontokkan dengan mesin pemanen. Kemudian buah yang jatuh akan dikumpulkan. Setelah panen, buah zaitun dapat diasinkan atau dikalengkan untuk disimpan. Semua buah zaitun harus diawetkan sebelum bisa dimakan atau dikonsumsi secara langsung. Asinan zaitun diawetkan dengan air, minyak, air garam atau alkali untuk menghilangkan rasa pahit dan untuk mengawetkannya. Buah zaitun terlalu pahit jika dimakan mentah secara langsung. Mereka biasanya diawetkan terlebih dahulu menjadi asinan sebelum disajikan, atau dipres untuk diambil ekstrak minyaknya oleh para petani. Nah, begitulah teman-teman ulasan tentang buah zaitun. Tertarik untuk mencoba menanam buah zaitun? Yuk tuliskan pendapat kamu di kolom komentar.